Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Nurhayati, Stambuk A 251200115. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan bahan laboratorium yang terdiri dari bahan mudah terbakar dan bahan oksidator. Cara penyimpanan bahan kimia, yang pertama secara alfabetis, yang kedua berdasarkan golongan, yang ketiga berdasarkan kelompok, yang keempat pedoman umum penyimpanan, yang kelima setelah digunakan dikembalikan di tempat semula, yang keenam dikontrol secara periodik, yang ketujuh pertimbangan menyimpan berdasarkan jangkauan untuk menghindari kecelakaan, yang kedelapan botol besar di sebelah bawah, kecil di atas di lemari di tempat khusus. Yang sembilan, disimpan pada tempat yang sesuai dan terpisah, baik padat, cair, gas, mudah terbakar, higroskopis, dan mudah menguap. Sebelum melakukan penyimpanan, harus diketahui sifat masing-masing bahan, seperti yang pertama, bahan yang dapat bereaksi dengan kaca, sebaiknya disimpan dalam botol plastik. Yang kedua, bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca. Yang ketiga, bahan yang dapat berubah ketika terkena matahari langsung sebaiknya disimpan dalam botol gelap dan diletakkan dalam lemari tertutup. Sedangkan bahan yang tidak mudah rusak oleh cahaya matahari secara langsung dapat disimpan dalam botol berwarna bening. Yang keempat, bahan berbahaya dan bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan lainnya. Yang kelima, penyimpanan bahan sebaiknya dalam botol induk yang berukuran besar dan dapat pula menggunakan botol berkeran. Pengambilan bahan kimia dari bahan botol sebaiknya cukupnya saja sesuai kebutuhan. Sisa bahan disimpan untuk menghindari rusaknya bahan dalam botol induk karena bahan sisa tadi mungkin sudah rusak atau tidak murni lagi. Yang keenam, bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik masing-masing bahan. Penyimpanan dan penataan bahan kimia diantaranya meliputi yang pertama, aspek pemisahan, yang kedua, tingkat resiko bahaya, yang ketiga, pelabelan, yang keempat, fasilitas penyimpanan, yang kelima, wadah sekunder, yang keenam, bahan kadaluarsa, yang ketujuh, inventarisasi, yang kedelapan, informasi risiko bahaya. Cairan bahan kimia flammable diklasifikasikan menurut titik bakar atau nyala dan titik didihnya. Titik bakar dinyatakan sebagai suhu minimum cairan untuk menghasilkan uap yang cukup sehingga dapat terbakar ketika bercampur dengan udara. Bahan kimia flammable dapat disimpan dengan bahan kimia combustible, asam organik combustible, dan pelarut non-flammable. Beberapa cairan flammable yang umumnya dijumpai yaitu asetaldehid, aseton, heksana, toluen, glisena, dan etanol. Secara umum, penyimpanan bahan kimia flammable di laboratorium yaitu yang pertama, cairan flammable kelas 1 yang jumlahnya lebih dari 10 galon hingga 25 galon harus disimpan dalam wadah yang aman, sedangkan lebih dari 25 hingga 60 galon harus disimpan dalam kabinet. Yang kedua, wadah dari gelas jangan digunakan untuk menyimpan cairan flammable. Pelarut dengan kualitas teknis harus disimpan dalam wadah logam. Yang ketiga, cairan flammable yang memerlukan kondisi dingin hanya disimpan pada kulkas yang bertuliskan lab set atau flammable storage refrigerator. Jangan sekali-kali menyimpan cairan flammable di dalam kulkas biasa. Yang keempat, jauhkan bahan flammable dari oksidator. Yang kelima, hindari penyimpanan cairan flammable dari panas, sengatan matahari langsung, sumber nyala atau api. Yang keenam, bahan kimia padatan yang cepat terbakar karena gesekan, panas, ataupun reaktif terhadap air dan spontan terbakar dinamakan padatan flammable. Misalnya, asam pikrat, kalsium karbida, fosfor pentaklorida, litium, dan kalium.
Unsur litium, kalium, dan natrium harus disimpan dalam minyak tanah atau minyak mineral. Padatan flammable ini harus disimpan dalam kabinet flammable dan dijauhkan dari cairan flammable atau cairan combustible. Bila reaktif terhadap air, jangan disimpan di bawah bak cuci dan sebagainya. Bahan kimia yang termasuk oksidator adalah bahan kimia yang menunjang proses pembakaran dengan cara melepaskan oksigen atau bahan yang dapat mengoksidasi senyawa lain. Misalnya kalium permanganat, feriklorida, natrium nitrat, hidrogen peroksida. Bahan kimia oksidator harus dipisahkan dari bahan-bahan flammable dan combustible serta bahan kimia reduktor seperti seng, logam alkali seperti litium, natrium, kalium, rudibium, dan asam formiat. Secara umum, penyimpanan bahan kimia oksidator di laboratorium yaitu yang pertama, jangan menyimpan pada wadah atau tempat yang terbuat dari kayu dan jangan berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar. Yang kedua, simpan pada tempat dingin dan kering. Yang ketiga, temperatur ruangan dingin dan berventilasi. Yang keempat, jauhkan dari sumber api dan panas, termasuk loncatan api listrik dan bara rokok. Yang kelima, jauhkan dari bahan-bahan cairan yang mudah terbakar atau reduktor. Semoga materi tadi dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.